Halo, semangat pagi. Kali ini kita belajar mengenai tahap siklus akuntansi perusahaan dagang. Adapun standar kompetensinya yaitu memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang, serta tujuan pembelajaran ada 5. Yang pertama, mencatat transaksi atau dokumen ke dalam jurnal khusus. Yang kedua, melakukan posting dari jurnal khusus ke buku besar. Yang ketiga, menghitung harga pokok penjualan. Keempat, membuat ikhtisar siklus akuntansi perusahaan dagang. Dan yang kelima, menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama, pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli, menyimpan, dan menjual barang tanpa melakukan perubahan bentuk. Barang dagangan tersebut dapat berupa bahan baku, barang jadi, barang hasil pertanian, perkebunan, maupun industri. Intinya dalam perusahaan dagang ini, dia hanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali tanpa adanya proses perubahan bentuk. Nah, perusahaan dagang ini dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, pedagang kecil atau retailer, yaitu pedagang yang membeli dalam partai kecil dan menjual kepada konsumen. Contohnya seperti warung-warung kecil yang ada di sekitar kita, dia hanya membeli barang, menyimpan, lalu menjualnya langsung kepada konsumen. Yang kedua, pedagang menengah atau penyalur, yaitu pedagang yang membeli dalam partai besar dan menjual kepada para pedagang pengecer dalam jumlah dan partai sedang. Pedagang menengah ini antara lain penyalur dan toko-toko menengah yang menjual lagi kepada para pedagang kecil. Lalu yang ketiga, ada pedagang besar atau grosir, yaitu pedagang yang membeli dan menjual barang dagangan dalam partai besar. Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu agen, grosir, importir, maupun eksportir. Selanjutnya ada ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, kegiatan utama membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Jadi dia hanya membeli, menyimpan, lalu dijual kembali tanpa adanya proses perubahan bentuk. Yang kedua, pendapatan pokok diperoleh dari menjual barang. Jadi dia memperoleh pendapatan tersebut dari laba penjualan barangnya. Yang ketiga, laba usaha pokok diperoleh dari penjualan bersih dikurangi harga perolehan dan biaya-biaya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa laba usaha dari perusahaan dagang yaitu dari penjualan bersih dikurangi semua biaya-biaya perolehan. Yang keempat, terdapat akun-akun yang timbul dari kegiatan jual beli barang tersebut. Yang pertama, adanya akun pembelian. Yang kedua, retur pembelian. Yang ketiga, potongan pembelian. Yang keempat, beban angkut pembelian. Yang kelima, penjualan. Dan yang keenam, retur penjualan. Nah, gambar-gambar di samping ini merupakan salah satu perusahaan dagang. Jadi dia hanya mengambil atau membeli barang, menyimpan, lalu dijual kembali tanpa adanya proses produksi. Dapat memengaruhi posisi keuangan di perusahaan dagang meliputi yang pertama, pembelian barang dagang dengan kredit. Yang kedua, pembelian barang dagang dengan tunai. Yang ketiga, retur pembelian atau pengembalian barang dagangan yang telah dibeli.
Yang keempat, potongan pembelian. Yang kelima, beban angkut pembelian. Yang keenam, penjualan barang dagang dengan kredit. Yang ketujuh, penjualan barang dagang dengan tunai. Yang kedelapan, retur penjualan atau pengembalian barang dagangan yang telah dijual. Dan yang kesembilan, potongan penjualan. Akun yang dipergunakan untuk transaksi perusahaan dagang. Jenis akun yang digunakan pada perusahaan dagang dapat dibedakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, bergantung pada ukuran perusahaan. Namun secara umum, akun-akun berikut lazim digunakan oleh perusahaan dagang, dari skala kecil maupun skala besar. Yang pertama, akun pembelian, yaitu mencatat semua transaksi pembelian barang dagangan. Yang kedua, akun retur pembelian, yaitu mencatat semua transaksi retur pembelian atau pengembalian barang yang telah dibeli. Yang ketiga, akun potongan pembelian, mencatat semua transaksi potongan pembelian. Yang keempat, akun beban angkut pembelian, mencatat semua transaksi pembayaran beban angkut barang yang dibeli. Yang kelima, akun penjualan, mencatat semua transaksi penjualan barang dagang. Yang keenam, akun retur penjualan, yaitu mencatat semua transaksi pengembalian barang yang telah dijual. Dan yang ketujuh, akun potongan penjualan, mencatat semua transaksi potongan penjualan. Syarat pembayaran dalam perdagangan. Setiap perusahaan melakukan banyak sekali transaksi jual beli dalam jumlah besar yang mungkin jutaan bahkan miliaran rupiah. Selain melakukan transaksi jual beli dengan tunai, biasanya perusahaan juga melakukan transaksi jual beli dengan kredit. Berikut adalah syarat-syarat pembayaran kredit yang biasanya digunakan dalam perdagangan. Yang pertama, ada syarat 3/10 N/60. Artinya, apabila pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sejak tanggal jual beli, akan diberikan potongan sebesar 3%. Dan pembayaran dilakukan selamat-lambatnya 60 hari sejak tanggal transaksi jual beli tanpa mendapat potongan harga. Syarat yang kedua, biasanya ada EOM atau end of month. Artinya, harga faktur harus dibayar pada akhir bulan di mana penjualan tersebut terjadi. Selanjutnya yaitu menjurnal transaksi perusahaan dagang. Yang pertama, ketika ada transaksi pembelian barang dagang dengan kredit, ini berarti bahwa pembelian bertambah, tempatnya itu di debit, dan utang dagang bertambah, tempatnya di kredit. Yang kedua, transaksi pembelian barang dagang dengan tunai, berarti pembelian bertambah di debit, kemudian kas berkurang di kredit karena dia membeli barang dagang secara tunai. Lalu yang ketiga, retur pembelian dan pengurangan harga. Jadi ketika ada retur pembelian berarti barang dagangan yang sudah kita beli kita kembalikan lagi. Itu jurnalnya. Utang dagang yang semula kita mempunyai utang karena barangnya kita kembalikan, berarti utang dagang berkurang di debit. Kemudian retur pembelian bertambah, tempatnya di kredit. Yang keempat,
adanya potongan pembelian. Biasanya pembelian ini ketika kita membayar utang pada periode mendapat potongan, sehingga jurnalnya menjadi di debit utang dagang. Berarti utang dagangnya berkurang, tempatnya di debit. Kemudian kita mengeluarkan kas untuk membayar utang, sehingga kas berkurang, tempatnya di kredit, dan adanya potongan pembelian di kredit. Lalu yang kelima ada beban angkut pembelian. Jadi ketika kita membeli suatu barang, terdapat biaya angkut atau beban angkut, sehingga beban angkut bertambah, tempatnya di debit, dan kas yang kita gunakan untuk membayar tempatnya di kredit. Lalu yang keenam ada penjualan barang dagang dengan kredit. Jadi misalnya kita menjual barang tapi dibayarnya dengan kredit, berarti kita mempunyai piutang di seorang yang membeli barang tersebut. Jadi piutang dagang bertambah di debit, kemudian penjualan bertambah di kredit. Lalu yang ketujuh, ketika ada penjualan barang dagang dengan tunai, berarti kita mendapatkan kas bertambah, tempatnya di debit, kemudian ada penjualan bertambah di kredit. Yang kedelapan, retur penjualan. Retur penjualan ini berarti barang yang sudah kita jual dikembalikan oleh orang tersebut. Jadi retur penjualan bertambah di debit, kemudian karena dia mengembalikan barangnya, berarti piutang dagangnya berkurang. Piutang dagang berkurang, tempatnya di kredit. Selanjutnya yang ke-9, adanya potongan penjualan. Ini berarti ketika seseorang membeli barang di kita, tetapi dia membayar dengan kredit dan tanggalnya saat tanggal mendapat potongan, berarti kas kita terima di debit, adanya potongan penjualan di debit, lalu piutang dagang berkurang, tempatnya di kredit. Baik, ini ada salah satu contoh soal mengenai menjurnal transaksi di perusahaan dagang. Silahkan dibuat di buku tugas masing-masing. Nanti jawaban akhirnya bisa tulis di kolom komentar ya. Ditunggu.